Bagi sebagian umat, nama Pastor Lucius Sari Uran SVD mungkin terasa asing di telinga. Namun, tidak demikian dengan umat paroki Santo Arnoldus di tahun 1995-2007. Pada masa itu, mereka mengenal seorang pastor yang energik dan sangat dekat dengan umat. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Pastor Lucius. Siapakah beliau sesungguhnya? Berikut cuplikan riwayat beliau yang dirangkum dari berbagai sumber. Pastor Lucius terlahir di Lewowang 3 Maret 1958. Memasuki masa novisiat pada tahun 1979, beliau ditabiskan menjadi imam dari Kongregasi Serikat Sabda Allah atau SVD pada tanggal 20 Juni 1987. Selepas menjalani pendidikan lanjutan di Filipina, beliau mendapatkan penugasan di sejumlah paroki di kawasan Jakarta dan Bekasi, di antaranya Paroki Bekasi, Paroki Pademangan, Paroki Kranji, dan kemudian diangkat sebagai pastor kepala paroki St. Arnoldus Jensen Bekasi untuk masa bakti 1995-2007. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Selepas itu, beliau mendapatkan penugasan yang baru di Paroki Gembala Yang Baik Surabaya dari tahun 2007 hingga 2012. Sesudahnya, beliau ditugaskan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pastor paroki Santo Arnoldus Jensen Kuala Kurun dari tahun 2013 hingga sekarang. Injil hari ini menceritakan sikap Yesus yang terbuka bagi mereka yang sakit dan menderita. Semasa bertugas di Paroki Bekasi, beliau menjadi saksi atas lahirnya sejumlah paroki baru sebagai bentuk pemekaran Paroki Bekasi, seperti Paroki Santo Mikael Kranji, Paroki Santo Bartolomeus Taman Galaksi, dan Paroki Santa Clara Bekasi Utara. Di samping itu, beliau juga membidani pemekaran sejumlah stasi lainnya, seperti stasi Ibu Teresa Cikarang, Santo Yohanes Paulus Rawalumbu, dan Santo Petrus Rasul Cibitung. Menghargai suami, menghargai istri, menghargai anak-anak, menghargai pembantu siapapun itu. Karena dengan menghargai orang lain, kita akan dihargai. Dengan menyapa orang lain secara baik, kita juga akan dihargai, dihormati. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita di hari besok. Lokasinya sudah bagus. Bapak Ketua Stasi, namanya Stasi Santo Petrus Rasul Cibitung. Sebetulnya masih stasi, tapi aromanya sudah paroki. Baunya sudah paroki. Terima kasih kepada umat Dewan Stasi Tanggul yang sudah berhasil membatalkan tiket yang siang untuk pindahkan ke sore sehingga bisa ketemu Ekaristi, bisa ketemu juga teman para sahabat, para tokoh, para pejuang stasi. Sebagai informasi, kami ini sudah ada 2026 kakak dan umatnya 2035. Kalau nggak salah saat ini ya, saya lihat dulu. Ya. Kami juga ada
17 wilayah. Dulu 9, 8, sekarang naik 17. Di lingkungan kami ada 64 sekarang ini. Jadi cukup banyak. Lalu yang hadir di sini sebagai informasi untuk Romo, kalau di dalam tahun ini kurang lebih ada 1.500. Ya, 1.500. Jadi kalau sampai keluar-luar itu ya berarti lebih dari 1.500. Umat Stasi Santo Petrus Rasul Cibitung yang saya kasih, perkenalkan nama saya Romo Lucius Sari Uran, SPD, orang SPD. Sekarang bertugas di Paroki Santo Arnoldus Jansen, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Ada 13, masuk tahun ke-13 sekarang di sini. Di Bekasi itu tahun 1995 sampai dengan Juli tahun 2007 pindah ke Surabaya. Dan waktu itu Arnoldus masih sangat sederhana, termasuk di Cibitung itu, kira-kira itu. Maka tidak heran bisa jadi semacam seperti sekarang ini. Luar biasa, menurut saya ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu kita percaya betul semangat yang dulu dipilih untuk pelindung stasi ini Santo Petrus. Wadah yang kuat sehingga tidak bergantung pada hal-hal yang lain, tidak bergantung pada umat Katolik, tapi membangun dari dirinya sendiri. Yang pertama, kalau menurut harapan, semangat yang sudah terjadi saat ini kiranya tetap dijaga dan dipelihara. Itu pertama, semangat persekutuan, persaudaraan, solidaritas antara umat, itu modal kita yang kuat sampai jadi stasi ini. Yang kedua, tetap kita jaga pelihara relasi hubungan yang baik dengan saudara-saudari kita yang Muslim. Karena kita tahu bahwa tanah ini juga kita beli dari punya Pak Kiai dan punya relasi yang bagus dengan kita, Pak Sopandi, Pak Mubarok, orang-orang yang luar biasa. Maka baik kalau kita jaga relasi yang bagus. Dulu kita misa biasanya pinjam, mereka punya halaman tempat parkir, bahkan mereka meminjamkan kursinya. Dasarnya sebetulnya bagus, tinggal aja dijaga, dipelihara ini dan baik-baik. Saya pikir itu saja. Seksi Komsel sebanyak terima kasih. Kita sudah memulai sesuatu yang bagus ini. Saya pikir Bapak Paus Fransiskus selalu menekankan media komunikasi ini sebagai sarana pewartaan, dan kita buat sesuatu yang bagus. Maka mudah-mudahan anak-anak muda ini tetap diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam gereja bagus sekali. Terima kasih, saudara.